Oke, Bianca gimana? Iya, oke. Aaron, thank you. Bianca, thank you. Halo, Faith. Pagi. Pagi, Idam, Winnie, Moses, Zepa. Iya. Pagi, Kak. Iya, Pagi, Kak. Pagi Kak. pagi semua. Oke, satu orang pimpin doa dulu yuk, sebelum kita. Kak Banar minta Dap pimpin doa, Dam. Halo, Dap. Pimpin doa ya. Pagi, VV, Kineta, Jody, Peter. Dam, ada di sana, Dam? Pimpin doa ya, Saya Dam. Kak, Pimpin doa ya. sebelum memulai pelajaran alangkah baiknya membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Lah, idamnya keluar. Yuk, udah. Thank you. Berdoa selesai adik-adik. Yuk, kita mau bahas yang assessment ya. Sebelumnya di sini Kak Bandar tanya dulu. Yang benar semua berapa orang? Yang hampir perfect nilainya. Siapa? Yang dapat 100 nilai kemarin assessment. Siapa yang dapat 100? Ada nggak? Nggak ada ya? Ntar Kak Bandar lihat ya. Ntar gitu, Kak Bandar lihat. Siapa sih yang dapat 100 kelas 10? Nah. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Oke, oke, oke. Good. Coba Kak Bandar cek dulu yang lain berapa sih? Hmm, 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 hmm. Oke, good. Karena nilainya belum ada yang ini, jadi silakan kita mau bahas dulu, ya, supaya kalian nggak penasaran salahnya di mana sih. Oke, pagi Bintang, pagi siapa lagi nih? Joshua Emmanuel. Oke, Joshua Emmanuel ini baru ya, Joshua baru bergabung hari ini atau sudah dari minggu lalu? Sorry Josh, boleh open mic nggak? Atau open cam? Iya Kak, Sudah dari minggu lalu atau baru hari ini masuk? ya dari lama. Oh oke, udah ngerjain juga ya Joshua ya. Oke yuk kita bahas yuk yang kemarin yuk. Nanti kalian bisa tahu salahnya di mana ya. Oke. Bentar. Nah, yang nomor 1 yang dapat jawabannya siapa? Ada yang mau coba jelasin nomor 1? Ada yang mau coba jelasin nggak? Jadi ada satu orang karena dia lagi merayakan Idul Adha, dia pengen ngasih kurban gitu ya, buat ketiga desa di kampungnya. Jadi
Dia ada di Jakarta mungkin, dia mau ngasih buat di kampungnya nih. Oke. Nah, masing-masing desa dapat beda-beda, ya. Masing-masing desa dapatnya beda-beda. Ada yang dapat 5 domba, 2 kambing, 2 sapi. Ada yang dapat 3 domba, 1 kambing, 3 sapi. Ada yang dapat 3 domba, 4 kambing, 1 sapi. Nah, pertanyaannya, kira-kira harga masing-masing hewan domba, kambing, dan sapi secara berturut-turut berapa? Nah, masing-masing desa dia kasih budget 50 juta. Kaya banget dia. Ya. Masing-masing desa dia kasih budget 50 juta. Pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke. Maka kira-kira harga domba, kambing, sapinya berapa? Adik-adik. Ada yang dapat? Nomor 1 jawabannya berapa? D, Kak. D. Kenapa D? Dikali dari masing-masing harganya. Coba kita cek. Kalau yang D ya, 5 kali dombanya berarti 2 juta gitu ya, Cepak. Kambingnya 8 juta, sapinya 12 juta gitu ya. Iya, Kak. 5 kali 2 itu 10. 2 kali 8 itu 16. 10 tambah 16, 26. 2 kali 12, 24. 26 tambah 24, 50 ya pas ya. Oke, yang lain kenapa nggak masuk? Kalau pakai yang A berapa harganya? Kalau pakai harga yang A. Hmm? Berapa, Ses? Kalau misalkan yang pakai yang nomor yang aslinya 36 juta. 36 untuk desa A. Oh, bukan kalau misalkan pakai yang Oh, oke. Kalau untuk desa A pakai yang A ya, coba ya. 5 kali 2, 10. 2 kali 5, 10. 2 kali 8, 16. 36 ya. Oke. Good. Yang B juga 3 kali 5, 15. 27 tambah 24. Lebih ya, 51 ya. Kalau pakai yang B. Oke, nomor 1 betul yang D. Siapa di sini yang jawabannya benar? Boleh resen nggak? Waktu mengerjakan jawabannya benar. Peter, Bintang, Moses, Zepa, lalu ada siapa lagi? Jody, ada Kineta, ada Faith, ada VV. Good. Ini tentang persamaan linear 3 variabel ya. Kalau kalian ingat, ini soal pernah Kak Bandar kasih di awal banget sebelum kita masuk persamaan linear 3 variabel. Kak Bandar kasih ilustrasi ini. Benar nggak? Benar ya? Cuman Kak Bandar ganti waktu itu, kalau nggak salah, kambing, sapi, kerbau ya. Dombanya dulu belum ada. Kak Bandar ganti dombanya jadi, kambingnya jadi domba, sapinya jadi kambing, kerbaunya jadi sapi. Ya, oke. Kongres buat yang benar. Yuk, lanjut nomor 2 yuk. Nah, ini ada juga di soal kan? Ada di soal yang ini kan? Yang grafik kan? Dan kita udah bahas loh ini. Jawabannya yang mana waktu itu? yang Yang 1. Good. Gimana Moses? Iya. Yang benar siapa? Yang jawabannya 1 siapa? Moses. Hanya Moses. Jody. Hanya berdua nih. Yang lain kenapa? Kan ini Kak Bandar ambil soal yang ininya ya, yang pernah kita latihan terakhir ya, tentang persamaan linear 3 variabel ya. Wah, sayang banget nih kalau lewat nih, 20 poin soalnya. Kan 5 soal, Kak Bandar rata bikin ininya 20 poin ya. Cuman Moses sama Jody yang benar, nomor 2. Nggak ada lagi nomor 2 yang benar. Hanya Moses dan Jody. Ya, oke. Jawabannya yang 1 ya. Lanjut sekarang.
Diketahui P log 27 sama dengan 3X. Ini juga ada soal di logaritma kan, Kak Bandar kasih. P log 243-nya berapa? Yang C. Hmm? Yang C. Yang C, 5X. Ada di soal kan? Ada di materi kan? Iya, Kak. Aman kan berarti kan? Yang benar siapa? Faith, Moses, Joshua Emmanuel, Samantha. Lalu siapa lagi nih? Moses, Winnie, Bintang. Oke, lumayan. Ada yang banyak yang ini ya. Karena masih baru ya. Kalau nomor 2 kenapa nggak ngeh kalian ada pernah kita bahas di materinya. Ya, oke. Ya, nomor 4 sekarang. Nah, log dari akar pangkat 3 dari 1000. Yang B, Kak. 1. B1. Emang akar pangkat 3 dari 1000 berapa? Lihat buku dulu. Mm-mm. Akar pangkat 3 dari 1000 berapa? Ayo, berapa? Gimana, Met? 10. Akar pangkat 3 dari 1000, 10. Oke, berarti kalau log 10, ingat kalau nggak ada basisnya di atas ini, berarti itu basis 10 ya. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dia log 10, itu berapa? Winnie berapa, Win? 1 kata Winnie tadi. Yang lain? Log 10 sama dengan berapa? Ingat kalau nggak ada basisnya berarti basis 10 ya. 10 log 10. 10 sama dengan 10 pangkat 1. Jadi jawabannya yang B. Ya. Siapa yang di sini yang benar? Yang jawabannya benar nomor 4. Winnie, Samantha, Faith. Jawabannya yang B ya. Lalu siapa lagi nih? Nggak ada. Oke, thank you. Yuk, sekarang terakhir, nomor 5. Ini juga ada di soal nih. Log 4,72, 0,674. Nilai dari log 472.000 berapa? Yang E, Kak. Yang E, 5,674. Yang lain? Iya, Kak. Yang E. Berarti 472.000 itu kan punya pengertian 4,72 kali 100.000 ya. Berarti log 4,72 ditambah log 100.000. Log 4,72-nya kan 0,674. Lalu log 100.000 itu kan 5. Kan? Maka 0,674 ditambah 5, 5,674. Gitu dia. Ya. Siapa yang benar nomor 5? Jody. Bintang. PV Moses mungkin ya benar ya. Oke. Semua soalnya yang udah pernah kita pelajarin kan adik-adik ya. Jadi beberapa aja yang kayak nomor 5 ini kan ke bandar modifikasi dikit ya. Kalau di latihannya kan log 4720 kan kita pakai.
Kak Bandar modifikasi jadi 472.000 gitu. Ya. Jadi Kak Bandar harap adik-adik semua bisa belajar lebih ini lagi ya, lebih rajin lagi ya. Kak Bandar sengaja kasih grade-nya yang masih low. Ini grade-nya masih low banget karena semua yang kita pelajarin Kak Bandar keluarin, nggak Kak Bandar cari dari yang lain. Nah, hanya nanti buat yang UAS, levelnya Kak Bandar naikin ke middle ya. Oke, levelnya Kak Bandar naikin ke middle, jadi tolong adik-adik semua belajarnya lebih fokus lagi ya. Ini masih low, masih sengaja Kak Bandar mau lihat dikasih yang low, kalian seperti apa sih gitu kan. Ya, jadi jangan kaget nanti kalau UASnya lebih ke middle ya, bobotnya lebih naik sedikit ya. Nah, Kak Bandar juga nggak gampang bikin soal yang middle-nya nanti, maksudnya nyarinya gitu ya, atau nyari soalnya, mikirin soalnya gitu ya, seperti apa. Nah, Kak Bandar saranin kalian dari sekarang belajar, supaya nanti UASnya bisa lebih bagus gitu ya, dibanding yang asesmen tengah semesternya. Kak Bandar nggak ada tujuan buat kalian lebih pusing nggak, tapi jangan sampai grade kalian juga di bawah anak-anak sekolah formal. Kak Bandar nggak pengen ya. Gitu nanti ketika kalian di kuliah, kalian ngerasa bahwa jadi minder gitu. Kak Bandar mau naikin statusnya kalian supaya minimal samalah dengan sekolah swasta atau sekolah negeri gitu. Nggak usah dulu sama sekolah yang internasional, nggak usah. Karena sekolah internasional juga sebenarnya biasa aja, cuman beda bahasanya aja gitu ya. Kak Bandar udah lihat beberapa kurikulum internasional juga B aja gitu, nggak ada yang istimewa banget. Cuman karena pride-nya mungkin internasional gitu ya, pakai brand internasional, jadi pride-nya tuh rasanya gimana gitu. Enggak juga. Kak Bandar punya anaknya, kakaknya Kak Bandar sekolah di internasional, Kak Bandar ngelesin juga nggak jauh-jauh tuh materinya. Biasa aja gitu. Mau dibilang kurikulum Cambridge kayak, mau dibilang kurikulum yang dari Singapura kayak B aja gitu. Maksudnya nggak ada yang istimewa-istimewa gimana gitu. Ya, jadi nggak perlu minder sebenarnya. Nah, Kak Bandar pengen bikin stratanya kalian tuh ada di sana gitu. Maksudnya nggak usah minder lah. Anak homeschooling tuh kita juga sama kok yang kita pelajarin dengan mereka. Grade-nya juga sama ya. Oke, aman ya sampai sini ya. Yuk, sekarang kita belajar yang baru. Logaritma udah Kak Bandar anggap beres. Karena kita waktu efektif belajarnya sebetulnya tinggal 1,5 bulan lagi. Nah, kita masih ada 2 materi yang belum beres, ya. Jadi Kak Bandar mau beresin yang ini. Ini nggak usah lama-lama karena kalian sudah belajar dengan yang sebelumnya. Itu ada persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, terus pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, hanya untuk yang baru ini, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, dari namanya mutlak. Mutlak itu berarti dia punya nilai yang valid. Ya, dia punya nilai yang valid. Mutlak tuh nggak pernah di dalam tandanya dia ada hasilnya minus. Ya, namanya mutlak tidak ada minus. Contohnya yang punya nilai mutlak itu jarak. Jarak nggak pernah minus nilainya. Oke, nanti kalian belajar vektor di kelas 11 itu apa? Jarak nggak pernah punya nilai yang negatif. Nilainya selalu mutlak, gitu ya. Oke? Ya, ingat pengertian dasarnya bahwa nilai mutlak itu nggak pernah minus, ya. Nggak boleh minus, gitu. Harusnya positif, ya. Tapi untuk penyelesaian nyari X-nya, nanti punya 2 kemungkinan, plus minus. Tapi selama dia dalam tanda mutlak, dia nggak boleh minus. Nanti belajar statistika juga nanti kalian ketemu dengan tanda mutlak ini. Ya, jadi Kak Bandar kasih dari sekarang, statistika itu nanti di kelas 12. Ya. Oke, siapin catatannya, yuk kita lanjut yuk.
kita mau belajar tentang nilai mutlak ya. Ini nilai mutlaknya masih satu variabel, jadi masih berhubungannya dengan satu variabel. Nggak 2 variabel atau 3 variabel ya. Nah, nilai mutlak ini masih berhubungan dengan materi geometri ya. Jadi nilai mutlak dari suatu bilangan itu jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Jadi ingat tadi kata Kak Bandar, yang punya nilai mutlak itu hanya jarak. Nah, nilai mutlak di sini kita ibaratkan dia dalam bentuk garis bilangan. Ya, siapa yang di sini belum tahu garis bilangan seperti apa? Jadi garis bilangan itu gini. Ya, ini 0, yang ini positif, 1, 2. Ini pelajaran SD sih sebenarnya. 4, 5, 6. Nah, kalau ke kiri, dia min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Oke, Kak Bandar nggak akan bahas ini lama-lama di sini, tapi Kak Bandar mau kasih ilustrasi begini. Misalkan di titik 4 ini rumahnya, misalnya ini rumah Kineta. Di titik 4 ini rumah Kineta. Lalu di titik ke minus 6, ini adalah rumahnya misalkan, sorry, Kak Bandar coba ingat-ingat namanya. Matthew. Oke. Nah, titik awalnya selalu start dari 0. Ini titik awal. Ini titik awal. Ya, ini awalnya di sini. Titik awalnya di sini. Oke, Kak Bandar coba kasih ilustrasi ini supaya kalian paham. Nah, kira-kira menurut kalian, jarak dari titik awal ke rumah Kineta dan jarak dari titik awal ke rumah Matthew berapa? Jarak dari titik awal ke rumah Kineta dulu deh berapa? Empat, Kak. Hmm? Empat. 4. Oke, good. Jaraknya 4. Good. Ini titik awalnya di 0. Ke rumah Kineta berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan ya. Jaraknya 4 satuan. Jaraknya 4 satuan. Oke. Sorry, lepas ya. Bentar. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya, kalau rumah Kineta kan nggak masalah, di sebelah kanan kan. Jadi dari titik awal bergeraknya ke kanan. Bergeraknya ke kanan berarti dia positif dong. Oke ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau misalnya ke rumah Matthew dari titik awal, jaraknya berapa? Ke rumah Kineta nggak masalah, karena di ke kanan dari titik awal. Di dalam garis bilangan bergerak ke kanan, itu positif kan? Ya, ingat ya, bergerak ke kanan di dalam garis bilangan itu positif. Oke? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jarak titik awal ke rumah Matthew. Berapa? Ingat, clue-nya jarak nggak pernah negatif. Selalu positif. Ada tuh di slide-nya Kak Bandar. Karena jarak selalu bernilai positif atau 0, maka nilai mutlak X-nya juga selalu bernilai positif atau 0 untuk setiap bilangan real. Jadi, titik awal ke rumah Matthew berapa jarak? Halo? Tetap 6, Kak. Hmm?
6. 6 apa? 6 satuan ya? Oke. Alasannya kenapa, Ses? 1, 2, sorry. Yes. Pas lagi. Kenapa? Alasannya kenapa, Ses? Kenapa 6? Ada alasan yang menguatkan nggak dia? Kenapa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan dia bergeraknya ke kiri nih. Ya kan? Oke. Kalau ke kiri kan panahnya berarti minus kan? Tapi betul jawabannya 6 satuan. Alasannya apa kira-kira? Karena kalau misalkan begini kan nggak mungkin kan, karena kan nggak boleh. Saya bilang. Gimana, gimana? Kan tadi kakak bilang kalau misalkan apa mutlak itu kan nggak boleh minus. Iya, betul. Nah, logikanya jadi kita ini ya. Kalau dalam garis bilangan kita pakainya begini, tapi dalam menentukan jarak kita pakainya dia bolak-balik. Ya, bolak-baliknya gimana, Kak? Harusnya memang tandanya ke kiri dari titik awal ke Matthew, tapi kalau untuk jarak kita ngitungnya bisa balik dari sini dari Matthew ke titik awal. Ingat, dari Matthew ke titik awal jadi tandanya jadi plus kan. Maka ini bernilai positif. Nah, itu sefleksibel itu sih jarak teh. Ya. Jadi nggak selalu misalkan gini. Jarak dari Bandung Jakarta itu pergerakannya sebenarnya kalau lihat di peta itu kan ke kiri. Ya. Tapi bisa juga jarak Bandung Jakarta itu dipakai dengan jarak Jakarta Bandung. Oke. Nangkep ya. Sampai sini siapa yang belum nangkep tentang jarak? Ini ilustrasi untuk kalian bisa paham apa itu nilai mutlak. Sekalipun dia minus, kalau untuk nilai mutlak dia harus positif. Contoh yang nilai mutlak itu adalah jarak. Nah, kabar kasih ilustrasi ini supaya kalian lebih coba mudah memahami dengan apa yang mau kita pelajari. Yang di sini masih bingung siapa? Jadi kita akan ketemu dengan tanda mutlak. Tanda mutlak itu seperti ini. Yang ini, misalkan nilai mutlak X. Misalkan nilai mutlak X ditulis, nah ini nilai, ini tanda X mutlak tuh begini, ada dua garis, tengah-tengahnya X. Nggak selalu X tengahnya, bisa juga A, bisa juga B, pokoknya dia punya tanda garis kiri kanan seperti itu. Itu menyatakan dia nilainya mutlak, nggak boleh negatif. Ya, bisa di, kalau disaklekin bahasanya, mutlak itu punya pengertian dipaksakan positif. Mutlak itu punya pengertian dipaksakan positif, sekalipun dia negatif. Ya, mutlak itu dipaksakan positif. Right? Sampai sini nangkep? Siapa yang nggak nangkep? Apa yang mau kita pelajarin? Kak Bandar buka dengan hal ini supaya kalian lebih mudah mencernanya nanti buat kita belajar. Siapa yang di... Ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada, kita mau lanjut. Kalau yang nangkep boleh dicatat di bukunya Kak Bandar kasih waktu. Kalau udah kasih jempolnya buat kita lanjut ya. Aman ya sejauh ini ya. Nggak usah tegang, nggak usah pusing belajarnya, santai aja. Supaya bisa masuk ke memori kalian ya adik-adik ya. Jangan tegang dulu. Dicatat aja dulu. Ya. Kalau udah dicatat kasih jempolnya ya, kita lanjut ya.
Oke. Rio, Matthew, ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sejauh ini ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Aman sejauh ini? Jangan malu-malu ya, nanti kalau kalian dari sininya udah nggak paham, ke belakangnya nanti bakal nggak paham nih. Lebih baik bertanya sekarang. Jadi ingat pengertian mutlak itu dipaksakan positif untuk X-nya ya. Sekalipun dia negatif, dia harus ditulisnya positif. Gimana Jody, Joshua, Winnie, Moses, Peter, Samantha, Nehemia, Kineta, Matthew, ada yang mau ditanyain nggak? Moses, Zepa mungkin ada yang mau bertanya. Idam, Veve, Winnie, aman? Nggak mau bertanya? Kalau aman kabarnya lanjut nih. Aman ya? Soalnya nggak ada suaranya nih. Cuman ngasih jempol. Aman? Yakin belum ada yang mau bertanya? Aman. Aman ya? Kalau aman, kita lanjut nih. Ya. Nah, kalau udah kalian ngerti ini, perhatikan yang ini sekarang. Ini mutlak X-nya. Nah, si mutlak X itu punya pengertian, 3 pengertian ini. Jadi kalau dia ada punya mutlak X, dia punya 3 pengertian ini. Yang pertama, nilai X-nya lebih besar dari 0. Ya. Kalau X-nya 0, berarti nilai X-nya 0 di dalam sini ya. Tapi kalau dia punya pengertian si X ini negatif, maka X-nya lebih kecil dari 0. Jadi mutlak selalu punya 3 pengertian ini. Ya. Silakan kalian boleh catat untuk 3 pengertian dari si mutlak ini. Ya, jadi kalau kalian ketemu mutlak, itu punya pengertian selalu begini. Ya. Silakan dicatat. Nanti kita langsung masuk ke latihan soal. Biar nggak lama-lama ya. Kita mau lihat soalnya seperti apa sih buat mutlak. Oke, yuk kita lanjut yuk. Kalau udah ya. Jadi ingat punya 3 pengertian ini ya, si mutlaknya ya. Nah, perhatikan yang ini. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu persamaan linear satu variabel yang punya tanda mutlak. Ada pengertian nilai mutlak tapi linear satu variabel. Jadi itu ada persamaan linearnya tapi punya tanda mutlak ya. Nah, contohnya begini. AX plus B sama dengan C. Nah, ingat tadi, punya pengertian 3. Kenapa kita nggak pakai yang 0? Karena nggak terlalu pengaruh yang 0 ya, kalau X-nya 0 ya. Karena akan sama tetap ya. Jadi kita pakai yang plus dan minus. Perhatikan yang ini, AX plus B mutlak sama dengan C, itu punya pengertian yang pertama, AX plus B-nya sama dengan C. C-nya selalu positif. Tapi yang kedua, AX plus B-nya punya nilai C-nya negatif. Jadi kalau Kak Bandar boleh tulisin, dari 2 ini, definisinya gampangnya gini. Mutlak AX plus B itu punya pengertian sama dengan min plus C. Jadi si C-nya bisa min atau plus. Ya, untuk menyelesaikan nanti persamaan linear satu variabelnya, si C-nya itu punya nilai plus, min plus. Ya. Dari kesimpulan ini, bentuknya nanti kalian ingat. AX plus B itu min plus C.
Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau C-nya lebih besar dari 0, maka persamaan ini memiliki penyelesaian. Ya. Tapi kalau C-nya lebih kecil dari 0, maka persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Ya, tapi tetap dicari, sekalipun dia nilainya minus si C-nya, kita tetap cari. Right? Ya. Jadi nggak cuma yang positif yang kita kerjakan, tapi yang negatif pun kita kerjain. Ya. Sampai sini silakan dicatat dulu. Kalau udah kita mau lanjut latihan soal. Yuk. Kita mau lihat soal pertama seperti apa sih. Kalau udah dicatat, kasih jempolnya ya. Kita lanjut ya. Udah? Masih dicatat? Kalau udah kita lanjut nih. Udah ya? Belum ya? Masih nyatat ya? Oke, ini udah. Yang lain gimana? Udah? Oke. Yuk, sekarang kita lanjut ya. Kak Bandar punya satu soal ini. Coba tolong dilihat dan diperhatikan dengan baik. Ingat tadi clue-nya, ya. Bakal jadi dua kemungkinan ya. Nah, Kak Bandar punya soal ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x min 5 mutlak sama dengan 9. Mutlak 2x min 5 sama dengan 9. Coba cari dulu. Kak Bandar kasih waktu 3 menit deh. Kita kan sampai 11.20 ya. Gak apa-apa salah juga ya. Jadi kalau kalian masih mengertinya masih bingung, gak apa-apa. Kak Bandar maklum ya. Karena masih awal-awal tentang mutlak. Coba cari dulu ya, 3 menit ya. Yang udah dapat jawabannya boleh ketik di chat ya. X-nya berapa ya? Jangan takut salah ya, coba aja dulu. Nanti kalau kalian udah tahu, misalkan jawaban kalian kurang tepat, tahu perbaikannya di mana, kelirunya di mana ya.
Oke, masih ada 1 menit lagi. Yang udah dapat jawabannya boleh ketik di chat ya. 7. Oke, Moses dapat 7. Yang lain? Yuk, kita jawab yuk. Kita cek yuk. Jadi ingat tadi dia punya 2 kemungkinan ya. 2x min 5 sama dengan 9. Dia punya 2 kemungkinan gini kan. 2x min 5 sama dengan 9. Terus yang keduanya 2x min 5 sama dengan min 9. Jangan lupa tadi punya pengertian yang Kak Bandar bilang. AX plus B itu sama dengan min plus C. Ini jangan lupa. Ya, selalu konsep ini buat persamaan mutlak. Ini diingat ya. Si C-nya bisa min plus. Ya. Maka yang pertama berarti kan yang positif kita pindahin ya. 2x-nya tetap di kiri, min 5-nya pindah ke sana ya. Karena nyebrang sama dengan, tadinya min jadi plus. Maka 2x sama dengan berapa? 14. Maka x-nya sama dengan 7. Oke, ya, yang pertama. Lalu yang kedua, kita cek. 2x sama dengan min 9, min 5-nya sama, pindah ke sini juga ya, jadi plus 5. 2x-nya sama dengan min 4. Maka x-nya sama dengan min 4 dibagi 2. Min 4 bagi 2 itu adalah min 2. Oke, mungkin kalian kurang paham kenapa ini x-nya sama dengan 7 ya. Benar, jabarin lagi panjangin ya. Ini kan berarti jadi gini. X sama dengan 14 per 2. Maka X-nya sama dengan 7. Jadi, kalian bisa pakai 7 dan min 2. Coba kita tes ya. 2X min 5 sama dengan 9. Kita pakai dulu yang pertama. X sama dengan 7. Berarti 2 kali 7 min 5 sama dengan 9. Yang keduanya 2 kali min 2, oke, dikurang 5, sama dengan 9. 2 kali 7 berapa? 14. 14. Kurang 5 berapa? 9, Kak. 9. Oke, ini nggak ada masalah karena hasilnya 14 kurang 5 tetap positif ya. Yang jadi masalah nanti di sini. Kenapa ada nilai mutlak tuh ini nanti pembuktiannya. 2 kali min 2 berapa? 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4 dikurang 5 berapa? Min 9. Min 9. Nah, fungsi tanda mutlaknya ini, dia menghilangkan minnya ini. Jadi sekalipun dia min, hasilnya harus 9 di sini. Itulah pengertian mutlak. Dipaksakan positif. Paham nggak sampai di sini? Ya, kenapa dibilang mutlak? Ya ini sebenarnya. Ketika X-nya hasil di dalam tanda mutlaknya negatif, nah disitulah fungsi tanda mutlaknya dia mempositifkan semua yang negatif. Jadi kesannya dipaksakan positif semua. Oke? Nangkep ya? Perbedaannya ya, kita hari ini belajar apa, sekalipun dia negatif, harus positif hasilnya. Itu fungsi tanda mutlak ya. Aman ya? Yuk, silakan dicatat, kalau udah kita mau absen. Ya. Yang udah nyatet kasih jempolnya yuk.
Jadi X-nya bisa 7, bisa min 2 ya. Kalau yang 7 nggak ada masalah karena hasilnya positif. Tapi kalau yang min 2 tadi, hasilnya negatif, nah itu fungsi tanda mutlaknya. Mempositifkan yang negatif di dalamnya. Ya, yuk, kita absen yuk. Silakan open cam-nya, kita absen yuk. Yuk, siapa lagi mau open cam? Silakan. Oke, yuk. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik. Sampai ketemu besok ya. Masih persamaan ini ya. Makasih Kak. Yuk, sama-sama. Makasih, Tuan. Yuk, Makasih Kak. yuk, thank you semua.